Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin. Semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah absen beberapa bulan dari Ramadan. Alhamdulillah malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama silaturahim dan melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji bersama akhlak, dan tema yang ingin kita bahas bersama adalah min akhlaqil madhmum. Di antara akhlak yang tercela adalah al-hiqdu, dendam. Di antara akhlak yang tercela adalah al-hiqdu, dendam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali bersama dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hiqdu, dendam, merupakan salah satu akhlak yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat secara bahasa, makna dendam itu adalah imsakul adawa fil qalb, menahan permusuhan di dalam hati sambil menunggu kesempatan kapan bisa merealisasikan apa yang betul-betul diinginkan. Itu adalah makna dendam. Sedangkan secara istilah maknanya adalah su'udzon fil qalb alal khalaiq li ajril adawah. Kita berburuk sangka kepada yang lain karena dasar permusuhan, dan kita menyembunyikan kejahatan yang ada dalam hati kita. Ini secara istilah adalah makna dendam. Jadi antara dendam dengan hasad ini tentu sangat terkait. Dendam, iri hati ini sangat terkait. Biasanya karena berangkat dari iri hati atau hasad, maka muncul perasaan dendam. Dan dari dendam itulah sesungguhnya merupakan realisasi dari iri hati atau dari hasad yang ada dalam seseorang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai bagaimana sifat buruk dendam ini, yang tentu pada hakikatnya hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Faqad qala azza min qa'il fi hukmi tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang urusan dunia ini betul-betul menarik hatimu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati mereka. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'fil ardi, jika dia berpaling di muka bumi ini, liyusda fiha wa yuhlikal harsa wan nahl, jika dia berada di muka bumi ini maka dia senantiasa merusak, membuat kerusakan di bumi ini. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dia membinasakan tanaman dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kerusakan. Ayat ini menjelaskan mengenai gambaran bagaimana sesungguhnya orang-orang munafik yang senantiasa memiliki rasa dendam terhadap yang lain,
dendam atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada yang lain sehingga dia tidak bisa menerima, dendam belum move on terhadap apa yang telah Allah berikan kepada yang lain sehingga dia terus melakukan kasak kusuk di sana sini karena sesungguhnya mereka memang tidak ikhlas, tidak bisa menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lain. Demikian pula bagaimana hasad dan dendamnya orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, yang notabene-nya nabi berasal dari keturunan Bani Ismail. Sementara kalau orang-orang Yahudi mereka berasal dari Bani Ishak. Mereka berharap agar nabi terakhir yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, yang menjadi penutup para nabi dan para rasul ini betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Ishak. Tapi ternyata Allah punya pilihan yang lain, yang dipilih bukan berasal dari Bani Ishak, yang dipilih adalah berasal dari Bani Ismail. Maka berawal dari sini rasa dendam, kemudian rasa sakit hati orang-orang Yahudi mulai tumbuh dan nampaknya itu diwariskan oleh nenek moyang mereka kepada anak cucu mereka sampai sekarang ini. Jamaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sikap-sikap yang seperti itu diwarisi oleh Zionis Yahudi, karena tentu Yahudi ini dalam konteks kalau pada zaman Nabi Yakub alaihissalam mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul mereka. Tapi sepeninggal Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul, maka tentu sikap dendam, kemudian rasa iri hati yang ada pada hati orang-orang Zionis ini mulai tumbuh, karena sesungguhnya pada awalnya mereka tidak ikhlas kalau ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah adalah berasal dari kalangan Bani Ismail. Jemaah sekalian, dendam ini tentu merupakan sifat yang hampir setiap orang punya sifat itu. Barangkali mungkin yang membedakan adalah kadarnya. Ada yang kadarnya kuat, ada yang kadarnya bisa dikendalikan oleh keimanan. Artinya hampir setiap orang punya sifat yang seperti itu. Yang bisa mengendalikan siapa? Yang bisa mengendalikan adalah keimanan mereka. Semakin tinggi keimanan, semakin kendor rasa dendamnya. Tapi semakin jauh keimanannya, semakin jauh dia dari Allah dan Rasulnya, semakin kuat rasa dendamnya. Sekarang kita bisa lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Gara-gara pembagian warisan tidak adil, dia rasa dendam. Mungkin gara-gara ngutang nggak dikasih, dia kemudian dendam, sakit hati, dendam. Gimana cara menghabisi orang tersebut? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal yang namanya ngutang, kita dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga ya sudah. Ya memang seperti itu. Artinya kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Tapi kadang-kadang orang tidak bisa menerima kenyataan. Hanya saja saya katakan tadi, orang hampir setiap orang punya rasa dendam. Tergantung kadar dan kualitas keimanan seseorang. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, semakin mudah move on. Tapi semakin lemah keimanan seseorang, gampang tersulut rasa dendamnya itu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyakit namanya penyakit pasaran umum. Ibaratnya flu, pilek, kepada siapa saja flu, pilek itu bisa menyerang siapa saja. Demikian pula namanya rasa dendam. Yang bisa membedakan, yang mengendalikan itu adalah keimanan kita. Kalau kita iman bahwa kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah menentukan, salah menakdirkan orang itu menjadi kaya, orang itu menjadi gampang mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki. Tidak mungkin Allah salah, dan itulah memang pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga mau tidak mau kita mesti harus sadar mengenai hal tersebut. Hadirin jamaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka selagi kita masih berada di dunia ini, sikap dendam itu pasti ada. Ya pasti ada. Hanya saja kalau keimanannya kuat, dia bisa mengelola dendamnya itu. Tetapi kalau keimanannya tidak kuat, sampai kemudian tampak di raut mukanya. Raut mukanya kalau begitu ketemu, buang muka. Ya kenapa? Oh, gara-gara kemarin pinjam duit jadi kasih dia. Jadi dendam. Maka kalau kemudian kita ingin memastikan bahwa yang namanya di dunia itu dendam, ya memang tempatnya. Hanya saja kalau mungkin orang kalau sudah tidak di dunia nanti, dendam itu akan hilang ketika manusia-manusia sudah berada di akhirat, sudah berada di surga nanti. Makanya Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min hillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut min hilin, rasa dendam yang ada dalam hati-hati mereka, ikhwana, sebagai bentuk bersaudara. Jadi kalau nanti di surga, ya memang ada dendam. Tapi nanti kalau di dunia, jangan harapkan di dunia nggak ada dendam. Memang tempatnya dendam itu ya di dunia ini. Dendam itu akan hilang ketika seseorang yang berada di akhirat nanti. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah berada di akhirat nanti, ya maka ya kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa dendam tersebut. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh ya Imam Bukhari rahimahullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salasun man lam yakun fihi wahidatun minhunna fa inna Allah yaghfiru lahu ma siwa dzalika liman yasha. Ada tiga hal, siapa saja yang bisa menjaga tiga hal tersebut tidak terdapat pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain ketiga hal tersebut. Yang pertama, man mata la yusyriku billahi syai'a. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal dalam keadaan muwahhidan, dalam keadaan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dijamin dia nanti otomatis dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah disertai tobat sebelum meninggalnya. Artinya kalau ada orang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia belum sempat bertaubat dari dosa-dosa besar yang dilakukan. Asal dosa yang ditinggalkan, dosa yang terjadi pada dirinya bukan dosa musyrik, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu apresiasi besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu contoh, ini ada orang meninggal ya karena mungkin ya koruptor atau mungkin curanmor, begitu ketahuan dikasih tembakan peringatan oleh polisi, dia tetap melakukan, langsung ditembak, meninggal di tempat. Pertanyaannya, ini orang meninggal dalam keadaan mencuri motor, dosa atau tidak mencuri motor? Dosa. Dosa besar tidak? Dosa besar. Pertanyaannya, itu orang kira-kira nanti diampuni dosanya oleh Allah atau tidak? Atau orang itu mungkin ya barangkali ya mungkin kalau nyuri motor ini agak itu, orang sekarang rebutan istri, istrinya hilang, nah, begitu hilang digondol orang, begitu digondol orang ketahuan rebutan dia. Ya karena mohon maaf ini karena ya, yang punya istri adalah polisi, ya tiba-tiba macam-macam langsung tembak. Ini ditembak dalam keadaan sedang menggondol istri orang lain. Itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa besar tidak? Dosa besar. Pertanyaannya, orang kalau meninggal dalam keadaan didor seperti ini, itu nasibnya seperti apa? Nah, langsung neraka terus atau
di neraka, nanti kemudian di surga. Inilah satu kaidah yang mesti harus kita pahami. Inilah yang kemudian disebut dengan wa ahlul kabair. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ja'far At-Tahawi, ya di sana disebutkan wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idamatu wa hum muwahhidun. Para pelaku dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah. Jadi bukan orang Islam ya, para pelaku dosa besar jika mereka meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nasib mereka? Apakah mereka langsung di neraka selamanya atau mereka bisa ada kemungkinan masuk surga? Kalau masuk surga langsung nggak mungkin dong, masa iya yang benar aja dong ya. Kalau masuk surga langsung, kasihan bapak-bapak yang ahli sholat berjamaah, yang ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis ya, itu jatah mereka akan ya keambil oleh mereka. Kalau pertanyaannya mungkin nggak masuk surga, ya jangan langsung masuk surga. Mungkin nggak masuk surga? Mungkin, karena orang-orang yang melakukan dosa besar kemudian mereka meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, mereka semua itu berada dalam masyiat Allah, mereka semua itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu mah terserah Allah. Jika Allah berkenan, Allah akan mengampuni dosa dia tanpa ya dimasukkan neraka terlebih dahulu, langsung dimasukkan surga Allah jika Allah mau. Tapi kalau itu yang menjadi opsi dari Allah, mungkin rasa-rasanya terjadi ketidakadilan. Dan terus apa bedanya dengan hamba Allah yang rajin beribadah ini? Ya, maka tetapi jika Allah mau, Allah akan siksa dia di neraka sesuai atau sejumlah dosa yang dilakukan. Setelah itu baru dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaku dosa besar kalau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Akan tetapi kalau ada pelaku dosa besar, dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka khalidan finnar, begitu dia meninggal langsung kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini tentu jemaah sekalian sebagai malaikat Allah, itulah tentu yang dimaksudkan dengan firman Allah yang sering kita temui, An-Nisa 116 dan sejenisnya, innallaha la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa jika dia disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal. Jika tiga hal itu tidak terdapat, salah satu di antara mereka tidak terdapat dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki. Tiga hal itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik, yang kedua orang meninggal dalam keadaan tidak sedang bermain sihir. Bermain sihir, sihir itu jenisnya macam-macam. Bisa nyulap duit sihir, bisa pakai gendam. Nah, tahu gendam nggak? Gendam itu pelet. Nah, jadi batuk saja perempuan dengan batuknya langsung ngintil kayak lem itu kan. Nah, sihir tingkat tinggi itu namanya sihir seperti itu. Kemudian yang ketiga, walam yahqid ala akhihi, dan orang tersebut tidak dendam terhadap saudara. Jadi ternyata dendam ini merupakan momok. Ya naudzubillahi min dzalik, kalau dendam masih ada dalam diri kita sampai meninggal, justru akan menjadi penghalang kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Qila ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Rasul, manusia mana yang paling baik? Rasul, manusia mana yang paling baik? Kullu mahmumil qalbi, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Kullu mahmumil qalbi,
Orang yang paling baik adalah at-taqiyyu an-naqiyyu, orang yang bertakwa, orang yang hatinya bersih, la itsma fihi wala bahya, tidak ada dosa di dalam dirinya, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan iri hati. Itu manusia yang paling baik. Jadi makanya dibilang oleh Nabi, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling baik itu siapa? Rasul, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang bertakwa, manusia yang bersih hatinya, tidak ada dosa dalam dirinya, tidak ada perasaan dendam sama yang lain, tidak ada iri hati ya terhadap orang lain, tidak ada sakit hati terhadap yang lain, dan tidak ada kedaliman terhadap orang lain. Apalagi naudzubillah sakit hati sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amit-amit sakit hati sama Allah, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Emang ada orang suudzon sama Allah? Ada. Padahal Allah yang lebih tahu. Ini sama-sama rajin ibadah. Yang satu ahli tahajud, sama ada 2 orang ahli tahajud. Yang satu ahli puasa Senin Kamis, ahli baca Al-Qur'an. Ya, kemudian ya orang-orang suka melakukan amal soleh. Tapi yang satu ini rezekinya begitu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senantiasa mohon maaf tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka. Yang satu anaknya begitu daftar SNMPTN diterima sesuai dengan harapan, anaknya dia kagak diterima. Udah begitu yang satu anaknya terima jadi karyawan di sebuah perusahaan asing, anak dia kagak diterima. Inilah faktor-faktor yang kadang-kadang bisa membayangi keimanan seseorang. Dia kadang-kadang kemudian mencoba merenung, ya Allah, salah saya itu apa ya? Saya tahajud mah sudah, jamaah sudah, amal soleh yang lain sudah, berbuat baik kepada orang lain sudah. Kurang apa saya ini? Tapi kenapa ya Allah yang satu itu begitu mudah? Tapi kok saya masih begini ini? Ini kira-kira kalau begini kita ngadu sama siapa? Kita hanya bisa menerima ketentuan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Loh, kenapa kita tidak ditakdirkan oleh Allah seperti itu? Kenapa dia saja yang diberikan kemudahan sementara kita tidak? Disinilah yang kadang-kadang mengusik keimanan kita, yang kadang-kadang kalau kita tidak legowo dalam hal ini, kadang-kadang naudzubillah, kadang-kadang suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak boleh suudzon sama Allah, karena segala sesuatu itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang menurut Allah baik, menurut manusia jelek. Kadang-kadang menurut manusia baik, menurut Allah jelek. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya, kalau kita lihat ketika Allah SWT kutiba alaikumul qital wa huwa qur'un lakum, perang diwajibkan oleh Allah kepada kalian, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu tapi ternyata yang kalian benci itu lebih baik menurut Allah ya bagi kalian. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu tetapi yang kalian cinta itu justru lebih buruk buat kalian. Itu matematikanya Allah. Beda dengan matematika kita. Matematika kita nggak begitu, maunya kita begini. Tapi Allah punya aturan. Yang jelas kita sama-sama harus pahami, Allah tidak pernah akan menjerumuskan dan menyengsarakan hambanya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini pada hakikatnya adalah merupakan keputusan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tidak ada yang salah ketentuan. Tidak ada kata pilih kasih, nggak ada. Hanya saja kita sendiri yang harus bisa memahami matematika Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka inilah ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling baik wahai Rasul? Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling baik adalah orang yang betul-betul hatinya bersih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dendam, ya, tidak ada sakit hati,
Ya, kemudian sodukul lisan, lisannya senantiasa benar. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang persoalannya adalah apa yang mesti kita lakukan agar dendam ini ya bisa ya kita redam, agar tidak terlalu banyak dendam dalam diri kita. Yang pertama, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dijauhkan dari penyakit yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit dendam ini. Yang kedua adalah salamatus sadar, kita mesti harus berlapang dada. Segala ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tidak mungkin salah, itu pasti benar. Kenapa Allah takdirkan begini buat kita sementara yang lain begitu? Barangkali mungkin ada kebaikan yang tertunda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, kita mesti tawadu, kita mesti harus berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita super sementara Allah sok tidak tahu. Oh tidak, kita mesti ya seperti itu. Ya kemudian ya kita mencoba mengembangkan, menumbuhkan rasa cinta dan menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ya jadi ini kemudian biar kita tidak dendam seperti apa? Kita saling memberikan hadiah kepada yang lain. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah kepada kalian, tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Ya, maka kalian akan saling mencintai. Termasuk bagaimana kita bisa meredam penyakit-penyakit yang seperti ini, kita memperbanyak puasa sunnah, kita perbanyak puasa sunnah. Maka ketika Al-Bahili datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan kebiasaannya dulu, Al-Bahili ini adalah orang yang cakep. Begitu ketemu Rasul, maka begitu dia menghilang 1 tahun, dia balik lagi ketemu Rasul, Rasul pangling, Rasul kaget. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Mana? Siapa ente? Ana Al-Bahili. Saya Bahili Rasul yang tahun kemarin datang. Loh, fama khayyaraka? Apa yang membuat kamu berubah seperti ini? Oh, mohon maaf Rasul, saya banyak puasa Rasul. Setiap hari saya puasa. Jadi setiap hari saya puasa. Jadi malam doang saya makannya. Loh, kenapa kamu harus menyiksa dirimu seperti itu? Sudahlah, kamu nggak cukup. Sum. Ya, berpuasalah kamu. Ya, kemudian syahrul sabr, di bulan apa itu puasa Ramadan, wa yauman min kulli syahr, dan 1 hari setiap bulan. Jangan Rasul, saya masih kuat alhamdulillah, jangan hanya puasa Ramadan sama sehari setiap bulan. Kalau begitu kamu berpuasa bulan Ramadan sama berpuasa 2 hari setiap bulan. Jangan begitu Rasul, sama masih kuat. Kalau begitu kamu berpuasa Ramadan dan kamu berpuasa sunnah 3 hari setiap bulan. Jangan begitu, saya masih kuat Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan, sum fil asyuril hurum watruk, sum fil asyuril hurum watruk, sum fil asyuril hurum watruk. Kalau begitu kamu sudah puasa Ramadan sama puasa sunnah 3 hari setiap bulan, kamu berpuasalah kamu di bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau ditanya puasa Muharram itu hari apa saja, pokoknya kita puasa di bulan Muharram selama sebulan. Mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 29, 30, mangga silakan. Itu masih tercover oleh hadis sum fil asyuril hurum watruk. Termasuk di dalam ini orang nanti biasanya ribet puasa Rajab. Oh, nggak ada dalilnya puasa Rajab ini. Jangan bilang nggak ada dalilnya. Dengan 1 payung hadis yang sangat umum sudah cukup. Orang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab nggak ada masalah. Orang puasa tanggal 10 Rajab nggak ada masalah, karena puasa yang dilakukan dia sudah di cover oleh sabda Rasul kepada Al-Bahili, sum fil asyhuril hurum watruk, sum fil asyhuril hurum watruk. Berpuasalah kamu di bulan hurum dan tinggalkan yang lain. Berpuasalah kamu di bulan hurum dan tinggalkan yang lain. Mengingat bulan hurum itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka hadis ini menjadi dasar kalau kita berpuasa bulan Muharram atau termasuk dalam hal ini bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah selama sebulan. Kalau kita mampu silakan. Kita nggak mampu, kita ambil Senin Kemisnya. Wah, bisa dibanyakan.
Ya kalau kita nggak mampu, kita ambil Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Kita nggak mampu, kita ambil puasa Asyuranya yang insya Allah jatuh pada hari apa, Pak? Nah, Rebo atau Kamis? Rebo atau Kamis itu Jumat. Nah, pertanyaannya, tanggal 1 Muharramnya mengikut mana ini? Ngikut Kementerian Agama atau ngikut NU? Kalau Kementerian Agama, tanggal 1 Muharramnya hari Selasa. Versi NU hari Rabu. Giliran 1 Muharram nggak ada yang ribet. Tapi giliran 1 Ramadan ribet, ya kan? Ini kan jelas. Kemenang menentukan 1 Muharram hari Selasa. Kan liburnya hari Selasa kan? Tapi NU menentukan 1 Muharram jatuh pada hari Rabu. Mana yang diikutin? Ya, terserah lah, maka begini, terserah aja. Jadi kalau yang versi pemerintah, puasa Asyuranya tanggal 10 Asyura itu hari Kamis. Asyura itu maknanya tanggal 10 Muharram. Asyura beda dengan Syuro. Kalau Syuro itu bahasa Jawa, bulan Syuro itu bulan Muharram. Tapi Asyura beda dengan Syuro. Asyura dari kata asyir. Asyir itu maknanya adalah yang ke-10. Jadi yang ke-10. Jadi makanya puasanya tanggal hari Kamis. Tetapi puasa Asyura itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling baik dimulai tanggal 9, 10, 11. Karena Nabi mengatakan, fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah kamu sehari sebelum Asyura dan sehari setelah Asyura. Itu tingkatan yang paling baik. Tingkatan yang agak baik tanggal 9 dan tanggal 10, karena Nabi mengatakan lain baqitu fil amil muqbil asumanatasi. Jika saya hidup sampai tahun depan, saya berpuasa tanggal 9. Tapi ternyata nggak sampai tahun depan, beliau sudah meninggal duluan. Sehingga puasanya tanggal 9 dan 10. Tapi karena satu dan lain hal, 9, 10, 11 nggak bisa, 9, 10 nggak bisa, ya sudah, terpaksa puasa tanggal 10. Terus apa yang didapatkan? Ahfasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablaha. Saya yakin dengan puasa Asyura Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Jika puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, maka puasa Asyura bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Jadi jangan jelimet nanya, Pak Ustaz, maksudnya gimana? Kan saya kemarin sudah puasa Arafah. Kan berarti udah dihapuskan dosanya kan? Setahun sebelum, setahun setelahnya. Lah terus saya setelah ini puasa Asyura. Terus yang mana yang dihapus? Kan udah dihapus dengan puasa Arafah katanya. Itu namanya jelimet, ya kan? Urusan begitu nggak usah jelimet. Itu urusan Allah yang lebih tahu itu. Ya, jangan jelimet itu kan udah dihapus dengan puasa Arafah. Setahun sebelum, setahun setelahnya. Sekarang puasa Asyura lagi. Terus yang dihapus yang mana nih katanya? Kan dosa kita jauh lebih banyak. Puasa kita juga tidak seimbang dengan dosa yang kita lakukan. Mungkin kita sekarang baru puasa. Coba bapak-bapak ingat, sejak akil balik, sejak kita awal-awal pertama balik, kita punya dosa enggak? Sudahkah? Ya kita bertobat, sudah. Tapi apakah tobat kita pasti diampuni dosanya oleh Allah, diterima tobatnya? Belum tentu. Karena itu apa yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka mengcover kekurangan-kekurangan yang ada ya dalam ibadah dan yang dalam pelanggaran dosa yang selama ini kita lakukan. Sehingga kalau yang urusan gitu sifatnya adalah ubudiyah, sami'na wa ata'na, jangan jelimet nanyanya. Ya. Kalau duit boleh jelimet lah, kalau urusan ibadah nggak boleh jelimet. Ini namanya termasuk jelimet banget. Duit boleh jelimet, tapi urusan ibadah nggak boleh jelimet. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu. Jemaah sekalian sebagai muliakan Allah, dan kita tahu puasa Asyura itu merupakan puasa yang pertama kali dalam Islam. Bahkan ketika Nabi berada di Mekah, Nabi sudah puasa Asyura. Sekarang saya tanya, ketika Nabi di Mekah berapa tahun, Pak? 13 tahun. Nabi sudah puasa Ramadan belum? Hah? Jawabannya yang tegas sedikit apa? Ada belum makan apa? Kurang semangat. Saya nanya ini, di Mekah Nabi udah puasa Ramadan belum? Belum. Karena Nabi
baru pindah ke Madinah tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan baru diwajibkan oleh Allah tahun kedua Hijriah. Selain puasa Ramadan, zakat juga diwajibkan oleh Allah. Di Mekah Nabi sudah sholat belum? Di Mekah Nabi sudah sholat 5 waktu belum? Hah? Bapak-bapak ini pernah Isra Mi'raj enggak? Kalau Isra Mi'raj itu mengingatkan enggak kejadian seperti itu? Makanya kalau Isra Mi'raj jangan cari yang lucu-lucu terus, gitu kan? Udah Isra Mi'raj berkali-kali ditanya Nabi ketika di Mekah sholat 5 waktu enggak? Ayo, jawabannya gimana? Sholat. Kapan sholat 5 waktu? 3 tahun menjelang Hijriah. Kejadian Isra Mi'raj itu tahun 10 kemudian. Kurang lebih 3 tahun, 2 tahun setengah sebelum Rasul hijrah. Itu baru sholat 5 waktu. Kalau begitu, sejak Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul sampai 10 tahun ke depannya, Nabi sudah sholat 5 waktu belum? Ini bapak-bapak ini Isra Mi'raj terus ditanyain begini, kurang nyambung ini. Udah belum? Belum. Karena perintah Isra Mi'raj salat 5 waktu baru diwajibkan oleh Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kemudian, 10 tahun Rasul menjadi nabi. Berarti pertanyaannya, itu Nabi sholat enggak ya kira-kira? Sholat enggak kira-kira? Sholat apa? Sholatnya 2 waktu, ngikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itu proses Nabi menerima waktu sholat. Jangan sekarang ngikut, saya ngikutin Nabi Pak, sholatnya gimana? 2 waktu katanya. Maksudnya kan Nabi sebelum Isra Mi'raj sholatnya 2 waktu, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, begitu. Jangan begitu. Kadang-kadang orang seperti itu. Nabi ketika di Mekah, Nabi udah haji belum? Kan dekat dengan Ka'bah, kenapa Nabi nggak haji? Ya iya, pertanyaan kenapa Nabi nggak haji, kan dekat dengan Ka'bah? Perintahnya belum datang, belum ada SK untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata ibadah haji diwajibkan oleh Allah kepada Nabi itu pada tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Sehingga tahun 10 Hijriah Nabi baru haji. Ya kalau begitu ya maklum, Nabi hajinya sekali doang. Jangan orang mengatakan, ngapain ngaji berkali-kali katanya, nggak nyunah katanya. Maksudnya gimana nggak nyunah? Kan Nabi hajinya sekali dalam seumur hidup, sekali seumur hidup. Lah iya sekali, karena kewajiban haji baru diperintahkan oleh Allah 2 tahun Rasul menjelang wafat. Ketika umurnya Rasul sudah 61 tahun, baru berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Maka Rasul haji tahun 11, jadi Rasul haji tahun 10 Hijriah, meninggalnya tahun 11 Hijriah, bulan Maulid. Jadi makanya wajar kalau Rasul hajinya sekali. Jadi kita kan harus tahu sirahnya Nabi seperti apa. Ya nanti kan ditanya, kita mah mesti nyunah aja deh, haji mah sekali aja katanya. Kok ya memang sunahnya sekali, memang Nabi memerintahkan. Jadi haji itu, akulah sanatin ya Rasulullah, apa haji setiap tahun? Tidak. Illa anta tawwa, kecuali Anda mau melakukannya sunnah. Jadi yang melaksanakan haji sekali kewajiban, yang lebih dari sekali itu sunnah saja. Tapi bukan berarti itu nggak baik dia. Dia belagu haji dulu itu, habis kota aja katanya. Nah sekarang orang punya duit nggak mau diapain? Orang punya duit, sekarang duitnya mau diapain? Kalau orang punya duit banyak, ngebayangin susah Pak. Anak yatim sudah, bangun masjid sudah, nyantunin du'afa yatim sudah. Apa yang terjadi? Dia tidak pengen keliling-keliling ke luar negeri yang itu. Dia maunya keliling-keliling yang bernilai ibadahnya dia haji. Meskipun bayarnya adalah, ya kan sekarang haji tanpa antri 1 miliar, satu contoh. Dia punya duit, yang nggak ada masalah, nggak bisa kemudian dijelek-jelekan. Nabi kan hajinya sekali, betul, karena kewajiban haji baru diwajibkan oleh Allah ketika tahun 9 Hijriah, dan tahun 10 Hijriah Nabi berangkat, 11 Hijriah Nabi meninggal. Jadi jangan ditanya, kok Nabi nggak haji ya di Mekah ya? Kenapa ya padahal dekat? Yang perintahnya belum ada SK-nya.
Kan segala sesuatu itu ya berjalan sesuai dengan terukur. Ya Nabi ini kan dikawal oleh wahyu. Kalau belum ada wahyu turun, maka tidak diwajibkan. Sama dengan bapak-bapak ini. Ayo kita akikah sekarang katanya. Nanya, Nabi akikahnya kapan? Ketika Nabi lahir belum ada akikah, belum ada sunnah akikah. Sehingga tidak bisa mengukur akikah itu. Nabi lahir di akikahin enggak? Ya enggak. Kenapa enggak? Dia nyuruh akikah, dia sendiri enggak akikah gimana? Kan belum diperintahkan oleh Allah. Apapun yang keluar dari mulut Nabi itu ada pada dasar adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami hadis Nabi itu mesti harus kita pahami secara komprehensif. Makanya ini puasa Muharram kok boleh semua? Ya nggak ada masalah karena Nabi sum fil asyuril hurum wa turub sum fil asyuril hurum wa turub. Jadi puasa Muharram kapan saja, tanggal 1 sampai 30 mangga, tanggal 1 sampai 10 silakan, tanggal 9, 10, 11 bagus, tanggal 9, 10 bagus, enggak bisa-bisanya jangan sampai tanggal 10 Muharram tidak puasa. Tapi katanya kalau puasanya tanggal 10 Muharram saja seperti orang Yahudi. Meskipun seperti orang Yahudi, tapi tetap masih mendapatkan pahala, bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang sudah lewat. Afdolnya, idealnya jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, karena Nabi memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbeda dengan orang-orang Yahudi. Khaliful Yahuda wan Nasara, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Contoh, orang Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya pendek, kata Nabi uful liha wa qasyush syawarib, panjangkanlah jenggot kalian, cukurlah kumis-kumis kalian. Itu contoh. Jadi kalau orang Yahudi istrinya sedang haid, mereka diisolasi itu istri, dia kagak mau nemenin istrinya, jangankan tidur, makan bareng kagak mau, minum bareng kagak mau, itu Yahudi. Istrinya kayak kena COVID aja. Tapi ya kata Nabi kepada para sahabat, isna'u kulla syai'in illa nikah. Terhadap istrimu yang sedang haid, lakukan segala sesuatu boleh, hanya satu yang tidak boleh, illa nikah, kecuali bercampur. Itu beda kan? Karena Yahudi itu rasis, dia sama istrinya aja diisolasi giliran haid. Ya kayak seperti orang ya kena COVID. Nah, umat Islam tidak. Jadi makanya ada syariat-syariat Islam yang memang ya, maka ada juga orang Yahudi itu bikin hoax ya. Lo kalau bercampur sama istrinya jangan dari belakang ya. Kalau lo bercampur sama istrinya dari belakang, nanti lo punya anak jadi juling katanya. Jadi juling itu Yahudi bikin hoax seperti itu, sebarluaskan. Allah jawab, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu ibarat ladang buat kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian sesuka kalian. Kata-kata sesuka kalian itu para ahli tafsir mengatakan dari depan silakan, dari samping silakan, dari atas silakan, dari bawah silakan, dari belakang silakan. Orang Yahudi itu bikin hoax. Ya, makanya kita mesti harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Sehingga dalam konteks ini kalau puasa usahakan jangan hanya tanggal 10 saja, minimal 9 dan 10. Kalau 9 ada acara ya sudah 10 dan 11. Paling tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau pertimbangannya karena satu dan lain hal sehingga bisanya kita tanggal 10 doang, sebaiknya kita puasa atau tidak? Tetap puasa. Ya terus gimana? Puasanya satu biasa dapat pahala, ya dapat. Sama halnya jemaah sekalian. Sekarang kalau istri bapak, mohon maaf, istri bapak ini ya kemudian tiba-tiba dapat warisan dari keluarganya. Kata almarhum keluarganya, pokoknya warisan ini karena sedikit nggak boleh dibagi. Sehingga begitu dapat masing-masing didaftarkan haji atas sama istri bapak. Begitu berangkat, bapaknya sudah umur 65 tahun, umur 70 tahun.
ya kemudian istrinya berangkat sendiri. Kira-kira boleh nggak Pak kalau berangkat haji sendiri? Boleh nggak? Ditemenin atau masa sendirian? Nah, emang kemana? Oh, temenin Ustaz katanya. Ke Bandung boleh temenin. Kalau haji afdolnya ditemenin karena memang berangkat haji. Tapi berangkat haji kan nggak berangkat umrah. Berangkat umrah boleh, haji ini ya memang afdolnya Nabi mengatakan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la tusafirul mar'atu illa wa ma'adi mahramin. Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali didampingin oleh mahramnya. Termasuk dalam hari ini dalam haji, karena ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, istri saya pengen haji tahun ini, sementara saya sudah tercatat termasuk bagian dari para sahabat yang dilibatkan dalam sebuah peperangan. Rasul, kata Rasul, mundur kamu dari perang, kamu berangkat sama istrimu. Itu kalau berangkatnya haji sama istri pada zaman Nabi mah gampang. Sekarang gimana caranya? Makanya para ulama berbeda pendapat ketika berangkat haji. Seorang perempuan berangkat haji sendirian, apakah sah atau tidak? Sah hajinya, meskipun dia dosa tapi hajinya sah. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Ya sama dalam hal ini, meskipun menyerupai Yahudi tapi hajinya puasanya tetap sah dan mendapatkan pahala. Afdolnya puasanya adalah 2 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Sama-sama kita akhiri. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.